Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Said dari channel apa aja. Di sini kita akan bikin konten restorasi lagi yang kemarin HP 4A ya, yang mungkin jika hitung-hitungannya rugi. Dan sekarang di sini di depan saya ada HP Infinix Hot 9 Play. Kayaknya ya, kayaknya bukan, iya deh, Hot 9 Play yang kondisinya itu rusak, LCD-nya ya hancur begini. Kayaknya bekas dibanting deh, kalau jatuh nggak kayak gini gitu, atau enggak mungkin kelindas motor ya, kali terlindas motor jadi seperti ini. Nah, ini HP-nya saya beli di harga 170.000. Apakah worth it ya, kita coba perbaiki terlebih dahulu aja lah ya. Ini kita bongkar terlebih dahulu HP-nya, masih cukup keras, kayaknya sih belum pernah dibongkar ini. Oh iya benar, benar guys, belum pernah dibongkar ya. Oke, bagus, kita dapat HP yang masih utuh, masih segel ya. Setelah itu langsung kita copotin aja bautnya. Ini malasinya Infinix itu harus dibongkar semuanya ya, karena dia cuma pakai satu fleksibel LCD buat menghubungkan mesin bawah dan mesin atas. Jadi LCD fleksibelnya cawang begitu. Fleksibel LCD cawang itu bercabang ya, kalau kalian nggak tahu tuh. Ini nyangkut baterainya juga PR ya. Nah, coba, oh mudah, biasanya kayak gini sulit. Oke, sudah, kita tekan-tekan untuk presisikan ya. Jika sudah, kita langsung copot aja LCD. Untuk HP ini LCD-nya mungkin sekitar ya di bawah 150 lah harusnya sih. Jadi mungkin modalnya kita ada di angka 300 sampai 350 ya. Tuh. Dan tergantung HP ini kalau misalnya yang RAM 4 itu masih bisa laku mahal sih. Tapi kalau cuman yang RAM 2 ya paling mentok-mentok 400 atau 450 di daerah sini ya. Di daerah kalian berapa? Karena ini yang keunggulan HP ini Hot 9 Play itu ya, HP-nya gede banget kalau menurut saya ya. Untuk HP layar penuh, layar poni ini yang jadi bulat ini gede banget ukurannya guys, termasuk yang gede 6,7 atau 6, berapa ya inci, dibandingkan kayak kelas-kelasnya yang tahunnya sama kayak Oppo A5s itu kan kecil. Oh ternyata sudah pernah, kayaknya dilem sih LCD-nya sih. Ini bahaya banget ya, banyak bekas-bekas belingnya, bekas kaca pecahnya ya. Jika sudah, kita akan bersihkan terlebih dahulu. Jadi ya kemungkinan sih masih bisa untung lah. Emang kalau zaman sekarang paling bagus ya merestorasi ya HP-HP kayak gini sih, masih bisa dipakai masih enak, harga jualnya juga bagus. Dan sayang sekali ini agak bengkok ya, kalian lihat, kelihatan nggak
HP-nya ini agak bengkok ya. Udah lah, lumayan 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 ya, lumayan lurus, itu enggak terlalu parah sih bengkoknya sih, tapi agak bengkok guys. Dan kalau misal harus ganti frame ya nambah uang lagi sih, karena ini kita dapatnya di, sebenarnya kalau kalian beruntung bisa menawar 50.000 mungkin atau 100 ya, cuman ya karena ini saya dapatnya juga dari teman yang mengapul HP rongsokan ya, jadi harus nambahin gitu. Kalau kalian nyari sendiri mungkin bisa ya. Ini lemnya sih lem baru, padahal HP-nya masih segel loh. Mungkin LCD-nya pernah nyoplok nggak sebelum sebelum itu dilem dari luar ya, tanpa bongkar ya. Untuk LCD yang pada nyoplok begini, hitungannya lemnya keras banget. Setelah proses yang lumayan panjang, sekarang kita akan coba LCD-nya ya. Dan ini LCD stok lama banget, kalau kalian mau tahu kayaknya udah tahunan deh, benar. Ini merek VIP, aku bahkan nggak tahu nih ini merek LCD ini masih ada apa nggak tahu, atau bahkan LCD-nya ini normal atau enggak juga nggak tahu. Semoga aja normal lah ya, biar kepakai juga LCD-nya, jadi bisa ngestok lagi yang baru-baru. Oh, baterainya low, keluar gambar. Coba cas terlebih dahulu ya, pengisiannya masuk, lihat gak ada gambar chargernya. Itu karena ini LCD stok lama ya, takutnya nggak jadi akan saya skip sampai baterainya bisa nyala. Oke, setelah menunggu lumayan lama ya, ini udah ada persenannya, sepersen tadi saya lihat, dan ya muncul logo Infinix. Kita akan tunggu sampai ke mana. Oke, sudah sampai ke tampilan menu, dan seperti yang saya duga ya, ada polanya begini, dan saya nggak tahu, tapi kita lihat aja ini untuk sentuh ya, sepertinya aman-aman aja. Oke, ya sudah, kita lanjut ke pemasangan LCD. Cabut aja baterai. Oke, yang pertama kita lepaskan terlebih dahulu untuk solatif biru di bawahnya. Oke, jika sudah, kita yang di sini tarik. Oke, good. Dan bahkan levelnya itu masih di sini, guys. Kalau zaman sekarang sudah jarang yang di sini ya.
Oke, jika sudah kita siapkan. Dalam melingkar begini. Ya, ingat lagi ya, di sini ada sensor dan lampu flash, jangan kelem. Oke. Lalu kita tambahkan untuk di bagian bawahnya, kita juga kasihkan lem juga agar presisi ya. Set. Dan kita akan tunggu 1 menit ya, ini nanti lumayan kering baru kita tempelkan. Oke, setelah kita menunggu dalam kita pasangkan LCD. Langsung presisi ya, kalau misal kalian itu menunggu dulu nggak langsung dipasang. Kalau kita pasang fleksibelnya rapihkan terlebih dahulu. Kabel antena awal nyala. Ini enggak dikaretin, udah bagus. Udah bagus guys, langsung tak pasangin aja, langsung tak pasangin. Oke. Keadilan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oke, bisa rapi. Walaupun baterainya nonjol-nonjol, itu masih aman ya. Kita coba tes. Lampunya di sini, kamera depannya di sini. Oke ya. Jujur ini nggak terlalu mulus, maaf lah ya guys kalau banyak kekurangan di video yang dulu maupun yang akhir-akhir ini, karena ya saya masih bocah, saya belum pinter, cuman berbagi aja. Kayak terima kasih lah ya sudah menonton, sudah support
Ya, begitu ya guys. Terima kasih sudah menonton di video yang mungkin kurang terkonsep ini. Maaf lah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.